Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Snowden. Film ini diangkat dari kisah nyata. Ceritanya tentang seorang pria culun yang punya cita-cita mulia, ingin mengabdi kepada negaranya. Tapi seperti kisah kebanyakan film, jalannya nggak mulus-mulus amat. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Snowden yang mendaftar pelatihan militer Amerika Serikat. Dia ingin menjadi prajurit sejati. Sayangnya waktu latihan nasib buruk datang. Ketika semua prajurit disuruh siap-siap, dia malah jatuh dari ranjangnya dan kakinya auto patah kayak hati abis ditinggal PDKT. Dokter bilang kalau dia nggak bisa lanjut karir di militer karena kakinya nggak bakal kuat ngangkat ransel berat. Tapi Snowden nggak nyerah. Kalau nggak bisa di militernya, masuk dunia IT aja. Akhirnya dia daftar jadi pegawai di NSA. Di sana Snowden menjalani tes yang bikin seniornya kaget karena dia punya nilai tertinggi. Apalagi dalam kemampuan bahasa asing. Bikin seniornya bilang, wah kayak Google Translate versi manusia. Padahal Snowden cerita kalau dia enggak lulus SMA karena harus cari duit setelah orang tuanya berpisah. Waktu seniornya tanya kenapa dia ngotot mau masuk bagian keamanan elit, Snowden dengan polos menjawab, soalnya keren kalau bisa kerja di tempat yang paling ketat keamanannya. Senior sampai terpukau, tapi seniornya bilang keren sih, tapi jangan lupa kalau di sini nggak ada wifi gratis. Hari pertama Snowden di tempat pelatihan ada kejadian kocak. Dia menyelonong masuk ke ruangan yang dia kira kelas latihan. Ternyata itu ruangan pribadi pegawai senior bernama Hank. Bukannya canggung, mereka malah ngobrol asik soal kerjaan dan sejarah komputer. Hank sampai kenalin Snowden ke komputer pertama di dunia. Setelah ngobrol-ngobrol, Snowden pamit ke kelas beneran yang diajari sama Corbin. Di kelas itu tugas pertama mereka adalah bikin sistem jaringan komunikasi rahasia buat kota asal masing-masing. Biasanya tugas ini butuh waktu 5 jam, tapi baru 40 menit berlalu Snowden udah selesai dan laporan ke Corbin. Corbin kaget dan gak percaya. 40 menit itu masang wifi aja kadang lebih lama, ujar Corbin. Setelah heran, pas dicek ternyata Snowden beneran udah selesai dan hasilnya bikin Corbin terkesima. Saat menunggu rekan-rekannya menyelesaikan tugas di camp pelatihan, Snowden akhirnya bertemu dengan kekasih online-nya, Lindsay. Lindsay adalah seorang fotografer yang sangat antusias. Begitu mereka bertemu, Lindsay terus memotret Snowden tanpa henti. Kayak paparazzi ketemu artis dadakan. Canda Snowden sambil canggung. Snowden pasrah dijadikan model dadakan dan akhirnya berkata, ini kencan atau photoshoot. Setelah momen-momen menggemaskan itu, Snowden harus kembali ke camp untuk menyelesaikan pelatihannya. Di kelas, Corbin instruktur mereka sedang membahas undang-undang privacy. Salah satu junior menyebut undang-undang Amerika yang melindungi privasi individu dan melarang siapapun mengusiknya. Tapi Snowden mulai merasa ada sesuatu yang besar dan mencurigakan di balik semua itu. Tidak lama kemudian Snowden bertemu dengan Hank, senior yang lebih santai tapi penuh informasi rahasia. Hank memberitahu tentang program bernilai miliaran dolar yang bisa mencari apa saja, termasuk informasi rahasia orang. Program ini seperti Google, tapi bisa bikin hidup orang berantakan secepat kamu salah kirim pesan ke grup WhatsApp keluarga, ujar Hank dengan nada misterius. Snowden tertarik tetapi Hank memperingatkan bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa menghancurkan karirnya dalam sekejap. Kita beralih ke Hong Kong pada 3 Juni 2013. Snowden bertemu dengan jurnalis senior dari The Guardian bernama Ewan. Wawancara dilakukan dengan prosedur ketat. Alat rekam dimasukkan ke dalam microwave untuk memastikan tidak ada penyadapan. Di sana Snowden menceritakan data-data penting yang berhasil ia kumpulkan. Pemerintah kita menyadap semua aktivitas warganya. Lebih kepo dari temanmu yang selalu ngecek kamu online di WhatsApp, kata Snowden. Dia tahu resikonya dia bisa dianggap pengkhianat dan mata-mata. Namun Snowden siap menanggung semuanya demi membongkar kebenaran. Snowden menyerahkan sebuah chip berisi data rahasia dari agensi intelijen Inggris. Ini lebih rahasia daripada resep ayam KFC. Ewan langsung meminta izin untuk menelpon atasannya. Berkata bahwa informasi ini akan membuat mereka viral dalam sekejap.
Sementara itu, Snowden mengenang perjalanannya di CIA. Setelah menunjukkan kecerdasannya di kamp pelatihan, dia mendapatkan posisi bergengsi di CIA selama 2 tahun. Namun seiring waktu, posisinya tergeser dan dia merasa tidak lagi dibutuhkan. Sebelum pergi, Snowden memperlihatkan program bernama Escort kepada rekan-rekannya. Bahkan kalau kamu sembunyi kayak mantan yang ngilang abis ngutang, program ini masih bisa nemuin kamu. Di tengah situasi tegang, Snowden tetap menghadiri pesta bersama Lindsay. Pesta itu dihadiri oleh banyak pejabat penting. Snowden diberi informasi oleh rekannya tentang beberapa orang yang bisa dijadikan korban untuk menutupi jejak. Namun setiap kali Snowden mencoba menjalin hubungan dengan target, semuanya gagal. Akhirnya Snowden curhat kepada Lindsay bahwa dia sempat mencoba berhubungan dengan seorang banker. Mendengar hal tersebut, Lindsay berinisiatif membantu. Ia mempertemukan Snowden dengan seorang bankir asal Pakistan bernama Marwan. Setelah pertemuan itu dimulai, Lindsay segera meninggalkan mereka berdua. Snowden dan Marwan lalu mengobrol serius tentang kebijakan ekonomi, kerugian di dunia perbankan, dan berbagai masalah industri keuangan. Setelah pertemuan itu, Snowden menggunakan program Escort untuk mencari tahu lebih dalam tentang identitas Marwan. Hasilnya mengejutkan, Marwan ternyata dikenal sebagai bankir yang bersih. Snowden pun bingung, rekannya menyarankan untuk mencari titik lemah di latar belakang keluarga Marwan. Dan akhirnya mereka menemukan adik ipar Marwan. Dengan memanfaatkan kamera laptop yang lupa dimatikan, mereka bisa mengintip aktivitas adik iparnya itu. Ini lebih menyeramkan daripada stalker medsos zaman now. Setelah menemukan kelemahan Marwan, Snowden bertemu lagi dengan rekannya pada malam harinya. Rekan Snowden menjelaskan bahwa Marwan menangani uang dari Saudi dan miliarder Rusia. Tak lama kemudian, Marwan tiba di tempat pertemuan mereka. Mereka minum-minum bersama dan Snowden mencoba memancing Marwan agar membuka masalah pribadinya. Katanya curhat itu bisa meringankan beban. Ujar Snowden sambil mengisi gelas Marwan lagi dan lagi. Marwan yang sudah mabuk mulai bercerita tentang masalah keluarganya tanpa sadar. Di saat yang sama, rekannya menyarankan Snowden untuk melaporkan Marwan ke polisi atas dugaan mengemudi dalam pengaruh alkohol, sekaligus membocorkan masalah keluarganya. Snowden awalnya menolak rencana licik itu, namun rekannya meyakinkan bahwa ini satu-satunya cara. Malam itu Snowden mulai ragu dan memikirkan kembali langkahnya. Saat ia pulang dan bercerita kepada Lindsay, ia mengungkapkan bahwa ia harus pergi ke London dalam 3 jam. Namun keesokan harinya Snowden membuat keputusan mengejutkan. Ia memutuskan untuk tidak terbang ke London dan memilih mundur dari misi tersebut. Lindsay terkejut, tetapi ia tetap mendukung Snowden. Kamu pasti bisa menemukan jalan keluar, bahkan tanpa harus jadi agen rahasia. Kembali ke tahun 2013, Snowden masih membeberkan informasi penting kepada para jurnalis di Hong Kong. Namun terjadi beberapa perdebatan antara Snowden dan para jurnalis tentang bagaimana seharusnya informasi ini dipublikasikan. Karena belum menemukan jalan keluar, para jurnalis memutuskan untuk memberikan Snowden waktu. Hubungi kami kapan saja kamu siap, ujar mereka sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Snowden meminta kepada kameramen untuk menghentikan perekaman sejenak. Tanpa sengaja, Snowden malah mulai bercerita tentang pengalamannya di Jepang. Ia mengungkapkan bahwa di Jepang ia bukan hanya seorang agen rahasia, tetapi juga seorang peretas. Di sana ia bahkan mendirikan program non-stop yang disebut Epic Shelter. Namanya keren ya, kayak festival musik tapi versi hacker. Melalui program canggih yang dikembangkan NSC, mereka bisa menyusup ke dalam sistem jaringan negara-negara seperti Jepang. Mereka menanamkan segala macam bom waktu digital sehingga jika suatu hari Jepang tak lagi menjadi sekutu Amerika, NSC bisa mematikan seluruh negeri Jepang seperti saklar lampu. Tidak hanya Jepang, negara-negara lain seperti Brasil, Meksiko, dan Jerman juga masuk ke dalam daftar pantauan mereka. Dari situ NSC bisa melacak kesepakatan dagang, skandal seks, hingga komunikasi diplomatik, memberikan mereka keunggulan dalam negosiasi internasional seperti G8. Selama bekerja kembali di bidang pengawasan teroris, Snowden memanfaatkan nomor telepon sederhana untuk melacak jaringan orang-orang. Bahkan ia mampu mengintip kehidupan pribadi ribuan orang hanya dengan melacak satu target. Mengerikan bukan? Tak ada satu ponsel pun di dunia yang aman dari pantauan. Indonesia, Jepang, siapapun tak luput dari mata-mata digital yang terus mengawasi.
Di tengah semua kekacauan itu, Snowden juga mengalami masalah pribadi. Hubungannya dengan Lindsay mulai goyah. Ketakutannya akan hacker Rusia membuat Snowden paranoid. Ia bahkan memaksa Lindsay menutupi kamera laptop dengan lakban, takut kalau kameranya diretas. Hal ini sering memicu perdebatan sengit di antara mereka, sampai akhirnya Lindsay memutuskan untuk berpisah. Namun setelah 3 bulan dalam kesendirian dan merenungi nasib cintanya, Snowden datang kembali kepada Lindsay. Dengan penuh penyesalan, ia berjanji untuk berubah. Lindsay luluh dan mereka kembali bersama. Setelah mereka bersatu kembali, Snowden mencoba lebih dekat dengan Lindsay. Mereka sering menghabiskan waktu berdua dan Snowden terlihat sangat menikmati setiap momen. Tak lama kemudian, Snowden memutuskan kembali bekerja dengan CIA sebagai konsultan. Otomatis ia pun kembali bertemu dengan Corbyn, rekannya yang selalu punya cara aneh dalam merayakan pertemuan. Begitu bertemu, Corbyn langsung mengajak Snowden berburu burung di sekitar kampus. Setelah sesi berburu selesai, Corbyn memperkenalkan Snowden kepada beberapa rekannya. Salah satunya dari mereka, Jim, memuji Snowden setinggi langit atas pencapaian-pencapaiannya. Ia juga langsung menawarkan pekerjaan di Hawaii, tempat Snowden akan mengembangkan program baru untuk melawan ancaman cyber dari Cina. Corbyn dengan gaya motivator seminar karir meyakinkan Snowden, "Ini tiket lu ke puncak, bro." Snowden yang masih agak bimbang pulang dengan mendiskusikan tawaran itu dengan Lindsay. Awalnya, Lindsay khawatir Snowden bakal tenggelam dalam pekerjaannya. Namun ia tetap meminta Snowden mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum membuat keputusan. Snowden berterima kasih atas dukungan Lindsay. Di tengah obrolan itu mereka hampir terjebak dalam momen romantis. Sampai Snowden tiba-tiba ingat kalau dia lagi masak pasta di dapur. Panik, dia berlari ke dapur untuk menyelamatkan pastanya dari kebakaran. Tapi saat hendak mengangkat panci, tubuh Snowden tiba-tiba kaku dan ia pingsan di tempat. Lindsay panik dan membawanya ke dokter. Setelah diperiksa, Snowden didiagnosis mengalami epilepsi. Dokter memperingatkan bahwa kondisinya berbahaya dan harus segera ditangani, karena epilepsinya bisa kambuh kapan saja, bahkan saat mengemudi. Dalam perjalanan pulang, Lindsay memutuskan untuk ikut pindah ke Hawaii, agar Snowden bisa fokus pada pengobatan dan pekerjaan barunya. Dengan dukungan Lindsay, Snowden akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan di Hawaii dan mulai babak baru dalam hidupnya. Namun, perjalanan hidup Snowden masih jauh dari kata tenang. Di tahun 2013, ia kembali ke Hong Kong bersiap untuk membuat langkah besar yang akan mengguncang dunia. Saat itu, Gwen dan timnya sedang melakukan negosiasi dengan salah satu editor The Guardian bernama Jenius. Jenius dengan gayanya yang sok filosofis mengatakan bahwa sebelum menerbitkan informasi dari Snowden, ia harus berkonsultasi dengan alam terlebih dahulu. Mungkin sekalian mau cari inspirasi sambil dengerin burung berkicau. Tapi rekan Gwen langsung menanggapi dengan tegas, "Alam nggak punya deadline bro, kita yang punya. Kalau berita ini nggak terbit sore ini, kesepakatan kita batal." Jenius meski agak kesal akhirnya setuju untuk menyunting berita dengan cepat. Dunia harus tahu sebelum pemerintah keburu mengubur kebenaran. Di sisi lain, Snowden sudah mulai bekerja di Hawaii. Tugas barunya memata-matai Cina. Ia diperkenalkan kepada beberapa rekan kerja baru, termasuk seorang teman lamanya bernama Gabriel. Setelah sibuk dengan kode dan server, Snowden dan Lindsay memutuskan untuk menikmati pemandangan Hawaii dengan mendaki bukit. Namun saat mereka sampai di puncak bukit, Snowden membuat pengakuan mengejutkan. Ia bilang bahwa ia berhenti minum obat epilepsinya. Mendengar itu, Lindsay langsung kecewa. Snowden dengan ekspresi sok pahlawan menjawab, pemerintah Amerika habis ratusan miliar buat lawan cyber Cina. Dan gue salah satu orang yang diandalkan buat misi ini. Lindsay yang kecewa berat hanya bisa berbalik dan pergi meninggalkannya. Di tempat kerja, Snowden mulai memperlihatkan betapa parahnya skandal privasi global. Prancis 70 juta data warga dicuri, Jerman 500 juta, Amerika 3,1 miliar. Bahkan Rusia juga ikut-ikutan menyadap 1,5 miliar data. Angka-angka ini bikin Snowden semakin yakin kalau dunia udah gila. Suasana di kantor mulai tegang, bos proyek tiba-tiba datang dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Snowden yang jago ngeles bilang kalau mereka cuma nebak angka variabel. Bos itu hanya mengangguk dan menyuruh Snowden menyelesaikan tugasnya dan segera melapor.
Kemudian adegan bergeser ke pesta kantor yang meriah. Snowden terlihat berbincang dengan rekan-rekannya, termasuk Trafford, sambil memperhatikan Lindsay dari kejauhan yang sedang asik mengobrol dan minum dengan rekan-rekannya. Tapi tiba-tiba Snowden pingsan. Penyakit epilepsinya kambuh. Snowden diperintahkan untuk istirahat sejenak agar bisa pulih. Ia menyempatkan diri melakukan panggilan video dengan Corbyn. Tapi obrolan itu berubah serius ketika Corbyn mulai mempertanyakan apakah Snowden pernah mengakses data tanpa izinnya. Awalnya Snowden ingin berbohong, tapi akhirnya ia mengaku dengan jujur bahwa ia pernah melakukannya. Mendengar itu, Corbyn langsung memperingatkan, "Jangan coba-coba lagi. Gue tahu semua yang lo lakukan." Setelah panggilan berakhir, Snowden merasa bahwa waktunya untuk bergerak cepat sudah tiba. Ia segera menghampiri Lindsay dan memberitahu bahwa email Lindsay sudah disadap. Namun Snowden telah menyiapkan email terenkripsi agar komunikasi mereka tetap aman. Setelah mengatur semuanya, Snowden membawa Lindsay keluar dan berkata, "Bersikaplah seperti semuanya baik-baik saja. Pemerintah nggak boleh tahu kalau kita panik." Di balik sikap tenangnya, Snowden mulai merencanakan untuk meninggalkan Lindsay demi memastikan keselamatannya. Ia tahu pemerintah sudah mulai memburunya, tapi di dalam hatinya Snowden sadar bahwa inilah harga yang harus dibayar demi kebenaran. Meskipun itu berarti harus kehilangan orang yang paling ia cintai. Akhirnya, setelah menyusun rencana matang, Snowden memutuskan untuk angkat kaki dari Hawaii. Ia tahu saatnya bekerja cepat dan berbahaya sudah tiba. Dengan hati-hati, ia menyusup ke jaringan CIA dan menyalin data-data rahasia yang berkaitan dengan privasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia memilih waktu yang sempurna. Saat para bos besar sedang rapat serius dengan seorang jenderal, Snowden sibuk menyalin file sambil tetap terlihat santai seperti pegawai kantoran biasa. Setelah data berhasil diambil, ia langsung bergegas pulang. Tapi bukan tanpa resiko, ia masih harus melewati beberapa pos pemeriksaan. Dengan muka datar dan senyum sopan, Snowden berhasil lolos dari semua pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Begitu keluar dari gedung dengan data di tangannya, Snowden menarik nafas lega. Namun ia tahu ini baru awal dari badai besar. Tak butuh waktu lama, informasi yang ia bocorkan akhirnya meledak di media. Berita tersebar luas membuat Amerika heboh dari Washington sampai ujung Alaska. Semua headline berbunyi sama, NSA tertangkap basah menyadap jutaan rekaman telepon pelanggan Verizon. Tak hanya itu, NSA dan FBI juga ketahuan meretas data pribadi pengguna internet, termasuk dari perusahaan raksasa seperti Yahoo, Google, dan Facebook. Melihat bagaimana seluruh media nasional dan internasional ramai-ramai memberitakan kebocoran ini, Snowden dan timnya merasa puas. Akhirnya dunia tahu betapa kotornya sistem keamanan Amerika, pikir Snowden sambil tersenyum. Tak lama setelah berita meledak, Snowden tampil di hadapan media. Wajahnya kini terpampang jelas dan Lindsay yang selama ini khawatir akhirnya bisa melihat Snowden lagi. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Pada 8 Juli 2013, keadaan berubah drastis. Pemerintah Amerika mulai memburu Snowden seperti buronan kelas kakap. Snowden tahu tinggal di Amerika bukan lagi pilihan, ia harus kabur. Dibantu oleh beberapa rekan yang memiliki koneksi, Snowden menyusun rencana pelarian. Dengan identitas samaran berbagai jurnalis, ia terbang menuju Rusia, satu-satunya negara yang mau memberinya suaka. Setelah melalui drama panjang dan ketegangan ala film thriller, Rusia akhirnya memberinya izin tinggal selama 3 tahun. Lindsay yang setia menunggunya akhirnya menyusulnya ke Rusia. Kini di negeri yang dingin itu mereka bisa hidup bersama. Di adegan terakhir, Snowden muncul sebagai narasumber langsung, bersaksi di depan publik mengungkap betapa kotornya cara kerja NSA, FBI, dan NSC. Dengan suaka yang telah didapat, ia dan Lindsay memulai babak baru, hidup bahagia di Rusia, jauh dari kejaran pemerintah Amerika. Walau kisahnya penuh resiko, Snowden akhirnya bisa merasakan kebebasan dan cinta sejati di tengah badai politik global. Dan ya, film pun tamat.